Halo semuanya, welcome to my vlog. Balik lagi dengan saya Muhammad Fajarin di channel YouTube Fajarin Baladiovin. Dan kali ini kita bakal bahas band-band idola saya ya, yang sukses di album perdananya atau album debutnya. Kini ada beberapa band dari sejak tahun 90-an, awal 90-an, kemudian sampai di tahun 2000. Satu band satu tahun yang kita akan bahas. Memang banyak sih band-band yang berkibar dari tahun 90 sampai 2000, tapi kita pilih satu band di setiap tahunnya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk follow sosial media saya. Yang pertama nanti akan saya tunjukkan di sini seperti biasa. Oke. Dan yang kedua, kita opening dulu. Oke. Oke, di band yang pertama itu ada Slank. Tahun 90 merilis debut albumnya dengan tajuk Sweet Sweet Hehe dalam kurung gadis. Slank ini sebelum merilis album perdananya sempat pasang surut dan bongkar pasang personil hingga sebanyak 13 kali sebelum merilis album debutnya. Dan sampai-sampai nama Slank itu untuk para slanker waktu itu, atau mungkin untuk kita semua waktu itu, ditambah embel-embel waktu itu Slank dengan F13, yang dimana itu F adalah formasi ke-13 waktu itu sebelum rilis album perdana dari Slank ini. Kemudian di album ini melahirkan 10 lagu dengan lagu andalan yang sama dengan tajuk di albumnya. Kemudian di album ini mendapat penghargaan dari Babs Award sebagai band pendatang baru terbaik untuk album perdana ini. Terlebih dengan rilisnya single kedua yaitu Maafkan, yang membuat Slank semakin dicintai oleh masyarakat dan slanker ya tentunya. Luka dengan sejuta lembut belaimu, bibirku saat ku muak acuhkan dirimu waktu maafkanlah aku, jejali dewa yang tempatkan aku, jejali dirimu. Selain kedua lagu tersebut, ada beberapa lagu yang gak kalah kerennya ya. Seperti lagunya itu yang berjudul Memang, yang musiknya mengingatkan saya pada salah satu lagu Dewa 19 ya, yang judulnya Cemburu. Dan bass-bassnya itu di lagu itu sangat keren dan kental dan benar-benar aduhai kedengarannya. Kemudian ada lagu American Style, Aku Gila, dan masih banyak lagi ya pokoknya. Kalau mau dijelaskan itu bisa satu video kita jelaskan satu-satu dari lagu ini. Pokoknya keren banget, berani banget lagunya. Kalau mau dengar bisa cek di YouTube, di platform manapun, bisa cek betapa kerennya album perdana Slank ini. Oke, next di tahun 91 ada Gong 2000. Awal mulai ceritanya itu bermula pada atas keprihatinan Ian Antono, gitaris dari grup band legendaris Good Bless, terhadap musik Indonesia, terutama musik rock kala itu. Kemudian membuat suatu komunitas yang diberi nama Bengkel Musik Gong. Dan ada beberapa artis yang ikut berpartisipasi di dalamnya, seperti Indra Lesmana, Gilang Ramadan, Ike Semeru, Niki Astria, Gito Roles, dan masih banyak lagi. Kita nggak bisa sebut karena pasti banyak banget yang ikut. Dari hasil kumpul-kumpul itu, kemudian komunitas ini membuat suatu band yang diberi nama Gong 2000, dan kemudian merilis album dengan tajuk albumnya namanya Barat Timur di tahun 91, dan melahirkan 10 hits yang keren abis, bernuansa rock yang benar-benar Indonesia banget, asli rocknya.
kita bisa lihat di single keduanya ada tuh yang berjudul Kepala Dua yang penuh isyarat dan sentiran-sentiran tentang kemunafikan dan kehidupan waktu itu yang syarat akan ketidakbenaran dan kebobrokan dalam pergaulan. Dan masih banyak lagi deh macam penantian, saksi di tertua, dan lain-lain. Namun Gong 2000 ini hanya melahirkan 6 album karena tepat memasuki tahun 2000 lah. Ian Antono kemudian resmi menutup buku dari perjalanan komunitas ini dan ditutup dengan konser gemilang di tahun 2000. Yang sangat super deh sebagai penutup dari komunitas ini. Sesuai dengan namanya yaitu Gong 2000. Jadi tertutup tepat di tahun 2000. Kemudian di tahun 92 ada grup band Dewa dengan debut album Dewa 19, melahirkan 9 lagu dengan lagu hitsnya Kangen dan hits kedua yaitu Tidak Sedang Bercinta Lagi. Kemudian album pertama ini mendapatkan apresiasi dan sambutan hangat dan berhasil memenangkan penghargaan Billboard sebagai album terlaris di tahun 93, tepat 1 tahun setelah rilisnya album Dewa ini. Selain kedua lagu ini ada juga beberapa lagu yang keren seperti Swear dan Hanya Mimpi tentunya, dan yang paling uniknya di lagu ini ada lagu instrumental permainan gitar dari Andra Ramadan, gitaris Dewa 19 yang diberi nama judul lagunya Bayi 19. Dan sampai saat ini lagu Kangen lah yang menjadi salah satu hits Dewa 19 atau yang paling ikonik di dalam band ini, yang paling banyak dikenal lagunya di album pertama yang berjudul Kangen. Kemudian di tahun 93 ada grup band yang mengusung aliran jazz yang bernama Java Jive. Kemudian albumnya juga diberi nama Java Jive, tapi ditambahi embel-embel satu di belakangnya yang merupakan seri dari 4 album Java Jive yang dari mulai 1 album perdana hingga album keempat berseri jadi 1, 2, 3, 4 begitu. Kemudian yang kita bahas ini adalah album perdana dari Java Jive ini yang bernama Java Jive 1 atau One, kalau itu 1 atau One, terserah kalian. Kemudian album ini melahirkan 9 lagu dengan lagu andalan Kau Yang Terindah. Di sana terpisah jarak, mungkin kita harus bisa setiap saat, setiap waktu. Jarak kita manusia, ingat dirimu. Lalu ada lagu Musik Murahan, Menikah, Ratu Goda yang karakter musiknya itu kuat banget ya. Kemudian ada lagu yang sangat stylish banget seperti Pengecut dan Apatis. Tapi kalau saya itu, menurut saya lagu yang keren di Java Jive ini adalah Murahan dan Menikah. Itu 2 lagu yang sangat saya suka kalau di Java Jive. Di besarnya kota, jangan bicara pada siapapun juga, kecuali mereka ada di pihakmu. Jangan kau bicara, jangan pedulikan gosip murahan. Kaimu kan tak usah kau persoalkan, janganlah sesuka hatimu. Kemudian di tahun 94 ada grup band asal Bandung dengan segudang kreativitas yaitu Gigi. Album yang bertajuk Angan ini langsung membuat kejutan yang cukup fantastis sebab album ini laku sebanyak 100.000 kopi, yang bisa dibilang untuk grup band yang mengusung album perdana itu cukup luar biasa banget. Kemudian album ini melahirkan 9 lagu seperti Angan ya tadi, Hasrat, dan Tak Terpisahkan. Dan kalau menurut saya itu grup band Gigi waktu itu di awal-awal belum menemukan jati diri mereka. Memang lagu-lagunya keren tapi bisa dibilang nggak tahu arah musiknya gimana, beda untuk Gigi yang sekarang itu. Gigi sekarang itu bisa dibilang cukup terarah bermusiknya, cukup konsisten, beda di album perdana itu. Dan suaranya juga Alfman bisa dibilang nggak terlalu mirip
beda dengan suaranya Arman dulu dan suara Arman yang sekarang. Karena suara yang Arman yang sekarang itu bisa dibilang cukup berat di sekarang ketimbang yang dulu. Tapi bisa dibilang untuk album perdana ini Gigi memang bisa dibilang sukses. Tapi untuk soal bermusik, arah bermusiknya Gigi tuh waktu itu sepertinya belum ada di album perdana ini. Beda sama Gigi yang sekarang-sekarang. Kan senyuman termakna, dan si manis pun tertawa untuk berbagi cinta akan kehadiran dirimu. Ku coba untuk melangkah menyusuri, ku hanya bisa menahan perasaan panas, 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 panas. Apalah ini? Kemudian di tahun 95 ada grup band rock yang liriknya cukup nyeleneh dan ngelawak sedikit, yang ada lucu-lucunya tapi tetap ngerock, yaitu Jamrud dengan debut album Neka. Melahirkan 10 lagu dengan bernuansa rock dan nyeleneh tentunya, dan lirik-liriknya yang lumayan mengarah gitu ke arah-arah yang imajinasi yang begitu luas, seperti Neka, Ayam, TV, dan 17 tahun. Ya pokoknya yang ingin mendengar full album bisa cek di internet ya. Internet mah bebas, seperti dengan lirik-lirik dan musik yang diusung oleh Jamrud di album perdana ini. Ada grup band Bass Jam dengan debut albumnya yang berjudul Bermimpi. Sesuai dengan nama albumnya, hitsnya pun yang berjudul Bermimpi sukses merebut perhatian publik waktu itu. Ditambah dengan konsep yang jarang waktu itu mungkin terjadi di band, yaitu konsepnya dua vokalis dan basisnya ada yang cewek personilnya. Lagunya pun terdengar keren dan sangat happy fun untuk didengar. Mungkin semua orang suka karena jenis musiknya itu sangat jarang mungkin ditemukan pada tahun 96. Kemudian ada judul lagu yang berjudul Aku, dan instrumennya yang menunjukkan jelas-jelas skill mereka, menandakan kalau mereka ini bukan band abal-abal tentunya ya. Terbukti hingga sekarang, walaupun nggak setenar dulu tapi cukup menguras memori-memori masa lalu kita mengenai band-band yang sangat terkenal waktu itu dan melegenda tentunya sekarang. Kemudian adalah Tetap Satu dan Perjalanan yang sama enaknya juga, dan Ilusi yang melo tapi nggak bikin ngantuk kedengarannya. Kalau jenis musik yang diusung oleh Bass Jam itu dari dulu hingga sekarang bisa dibilang konsisten dengan jenis musiknya yang enak sejak awal hingga sekarang ya, dan nggak terlalu mengikuti tren. Makanya fans Bass Jam itu sekarang lebih mengingat band ini sebagai band yang melegenda, nggak mengikuti pasar, tapi orang-orang itu mengingat lagunya sesuai dengan zaman berdirinya dan eksisnya band ini. Sedang sendiri, ku coba renungi, aku tetap tak peduli, hanya aku jalani. Ingin pergi, kadang ingin sendiri, aku hanya bisa bernyanyi. Kemudian di tahun 97 ada grup band yang gak kalah konsistennya dengan Bass Jam, tapi band ini beraliran rock, yaitu Riff. Hadir di tahun 97 dengan album Raja, dengan lagu andalannya juga sama dengan nama debut albumnya yaitu Raja. Disusul dengan hit singlenya yaitu Bunga. Disusul lagi dengan ada Bintang Kejora, Planet Kosong, yang menurut saya itu lagunya galau tapi tetap ngerok, tetap menandakan ciri khas dari grup band Riff ini. Sama kayak Bass Jam ya, Riff ini tetap konsisten walau tren musik tiap tahun itu berubah-ubah,
dan akhirnya Riff juga bisa menjadi salah satu referensi kalau ada band-band baru yang pengen aliran musiknya keras dan nggak jauh beda dengan Riff, bisa tiru band ini karena dari album pertama hingga sekarang Riff tetap konsisten dengan ngeroknya. Tapi kalau ada band yang benar-benar pengen niru konsisten musik dari Riff, ya harus benar-benar tahan banting dong, karena aliran musik rock, metal, dan musik keras lainnya itu kayak kurang-kurang diterima, diminati, terutama di zaman sekarang ini. Mungkin lebih sekarang mengutamakan musik DJ ya, serta dengan joget-joget aneh, beda sama dulu. Itu yang kita berlalu. Di sini ku temukan akan melangkah kemana ku kembali. Kemudian di tahun 98 ada grup band Naif, kemudian memulai debut albumnya di tahun 98 dengan nama albumnya sama dengan nama band mereka, mengusung materi lagu dengan aliran pop dengan lagu andalan seperti Mobil Balap dan Piknik. Dan kalau boleh kalian tahu ya, kedua lagu ini adalah lagu yang berhasil menggali sedikit memori saya waktu kecil apabila saya mendengarkan lagu ini waktu saya cek dan mereferensi lagu-lagu yang ada di album ini, cukup menggali sedikit. Pada saat waktu saya doyan dengar MTV musik, saya sering mendengar kedua lagu ini. Tak ku melihat tiba-tiba Pak polisi datang. Akhirnya ku menabrak pohon yang melintang. Asoy geboy ngebuti jalanan ibu kota. Dan selain kedua lagu ini, ada juga lagu yang cukup hits, yaitu yang berjudul Jauh, yang lumayan terdengar cengeng dan sakit banget ya. Dan kemudian sekedar info doang, di album ini cukup sukses sampai-sampai majalah Rolling Stone memasukkan album ini di dalam kategori 150 album terbaik Indonesia sepanjang masa di urutan 22. Disusul juga dengan ada lagu Mobil Balap yang masuk juga di 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Nggak jauh beda dengan grup band Riff dan Bass Jam, Naif ini cukup mempertahankan warna musik, aliran musiknya dari dulu hingga sekarang. Jadi wajar penikmat musik zaman sekarang, mungkin terutama untuk anak-anak, nggak terlalu mengikuti grup band ini karena mungkin nggak sempat merasakan indahnya aliran musik yang seperti Naif, Bass Jam, dan Riff ini yang cukup konsisten dari dulu hingga sekarang. Makanya kalau konser band ini benar-benar gila banget karena cukup menggali memori nostalgia dari zaman-zaman dulu kita waktu sekolah, atau mungkin waktu kita kecil, waktu kita sekolah waktu itu. Jadi kalau live Naif ini jangan salahkan grup band ini kalau kita nggak sengaja tanpa sadar ikut-ikutan nyanyi ketika menyanyikan lagu-lagunya, terutama lagu-lagu yang cukup hits waktu itu seperti Mobil Balap lah, cukup keren waktu itu. Kemudian di tahun 99 ada grup band yang bernama Padi mengusung album debut dengan nama Lain Dunia, melahirkan 10 lagu yang cukup hits waktu itu dan keren-keren ya, seperti Begitu Indah, Mahadewi, Sobat, dan Bidadari. Bukan hanya itu, album ini juga laku keras sebanyak 800.000 kopi, yang sangat fantastis jumlahnya untuk grup band yang baru yang mulai debut albumnya. Dan bisa dibilang Padi juga salah satu band yang eksis, manggung, dan dicintai fansnya sampai sekarang, walaupun sempat bubar dan mengganti namanya menjadi Padi Reborn. Oke, di tahun 2000 ada grup band yang bernama Jikustik dengan debut albumnya yaitu 1000 Tahun. Jikustik ini bisa dibilang grup band yang beda konsepnya karena mengusung dua vokalis. Beda dengan Elemen, kalau Elemen sama-sama nyanyi keduanya, tapi
Di Jigustik ini setiap satu lagu satu vokalis, jadi bergantian-gantian setiap lagunya. Yang bisa dibilang vokalis pertamanya itu ialah Ponky Barata. Shido ini juga memegang alat musik yaitu gitar, dan kemudian vokalis keduanya mungkin jarang orang tahu, tapi cukup terkenal dari sejak awal-awal terbentuknya Jigustik, yaitu Icha. Shido ini megang posisinya di alat musik bass dan suaranya cukup lumayan tinggi. Kemudian Jigustik melejit di album ini dengan beberapa lagu seperti lagu Saat Kau Tak Di Sini. Lepaskan aku dari derita saat kau tak ada, atau kau tak di sini. Hitung waktu tak pernah bisa, aku tak pernah bisa. Jangan Kau Layu, yang instrumennya itu liriknya heavy fun banget. 1000 tahun lamanya, Kau Menghilang, dan Satu Legend juga itu di tahun 2000, lagunya Jigustik. Ya, kayaknya Ponky Barata yang menyanyikan, berjudul Maaf. Menangis, buatku bersedih. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Ya, setelah tadi beberapa ulasan saya mengenai grup band legendaris yang sukses dengan debut albumnya dari tahun 90 hingga tahun 2000. Sebenarnya masih banyak lagi grup band yang sukses dengan debut albumnya, seperti Surround Seven di tahun 99. Kedua itu ada Elemen dengan konsep dua vokalisnya yang muncul di tahun 2000-an. Kemudian ada juga The Fly di tahun 97 yang udah muncul dengan kacamata dan baju-baju hitam. Atau ada Potret juga di tahun 95, di mana album perdananya yang cukup laku, 50.000 kopi laku di pasaran. Untuk membujuk anak aku, mungkin tak akan setuju bersamaku lagi. Dan ada juga grup Netral yang udah muncul di tahun 95 dengan konsep musik rock punknya. Dan pokoknya masih banyak lagi band-band yang sangat kreatif yang cukup sukses juga di debut albumnya, tapi nggak bisa kita bahas di video ini karena mungkin kepanjangan. Cukup diwakili aja dengan 11 grup band yang sudah tadi kita bahas itu. Sampai di sini aja dulu. Jangan lupa follow Instagram saya, nanti saya tayangkan lagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya tentunya channel saya, untuk membantu saya untuk bisa lebih kreatif lagi untuk membuat konten. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa, bye.